rahimakumullah, para ulama membimbing kita. Ada 3 rangkaian harus kita lalui dalam rangka kita memuliakan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah tarhibu Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui. Baik dari sisi peningkatan ilmu dan pemahaman keutamaan ibadah-ibadah Ramadan. Dari sisi yang lain, syiar-syiar menyambut bulan suci Ramadan. Ada pawai obor, ada pawai keliling berbagai macam. Kita juga secara pribadi membersihkan diri, ya, membersihkan rumah, tempat ibadah, berziarah ke arwah keluarga almarhum kita, dan juga bagaimana persiapan ruhiyah kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sekalipun ada yang mensikapinya nggak senang. Karena besok puasa sebulan, siangnya nggak bisa ngopi, nggak bisa makan nasi padang, nggak bebas, nggak produktif. Ada yang standar aja, biasa-biasa aja. Ramadan datang, dilalui sebulan, berlalu sekedar rutinitas. Tapi ada yang mereka yang lebih bersungguh-sungguh. Yang disebut dengan kelompok sabiqum bil khairat, orang-orang yang terdepan bersungguh-sungguh mengisi bulan suci Ramadan. Maka rangkaian yang kedua setelah kita menyambut sekarang ini, bagaimana kita ihya'u Ramadan, menghidupkan bulan suci Ramadan, baik secara pribadi kita beribadah kepada Allah, baik secara keluarga inti. Bagaimana keluarga inti kita kondisikan untuk lebih banyak peningkatan dari tahun yang lalu, baik secara bertetangga maupun bermasyarakat. Alhamdulillah, berbahagia rasanya kami masjid ini, Karin Masjid Wakaf, masjid milik umat. Insya Allah ketika jamaahnya banyak yang sholat di sini, insya Allah menjadi sedekah jariyah, pahala yang terus mengalir bagi para mu'takifin. Jadi ini masjid adalah milik umat. Maka PR kita bagaimana mensyiarkan, menghidupkan masjid ini. Kita berharap, mohon doa kepada Allah, semoga hari pertama kita berkumpul di sini, insya Allah tugasnya dari pengurus DKM, panitia, bagaimana biar sampai tanggal 30 penuh seperti ini. Tinggal caranya menarik bagaimana. Nah, itu PR-nya DKM tuh. Mungkin menariknya macam-macam. Tidak cukup hanya dari sisi ilmu, berpahala. Mungkin ada yang lain. Kalau di Masjid Namira Lamongan, itu masjid yang pertama di Indonesia itu, mihrabnya itu, dari kubah penutup kiswahnya Ka'bah. Masjid Namira yang punya pengusaha. Beliau itu pengurusnya kreatif. Jadi anak-anak itu yang datang sholat dikasih kartu. Sholat zuhur tanda tangan. Dahar. 5 waktu seminggu direkap. Sekali sholat 5.000 atau 1.000 nanti dijumlah. Itu anak-anak. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang usul, silakan. Apa yang menarik? Boleh juga. Nah, mungkin yang banyak ide, pemikiran macam-macam, dari catering thayyibah habis taraweh dapat nasi bungkus besek, boleh. Yang paling dekat. Atau di contoh yang lain, apa ada ide-ide yang lain, boleh juga. Ya, ibu-ibu punya ide apa yang menarik ini? Ya mungkin kan macam-macam. Membuat gravitasi orang mau datang ke masjid kan macam-macam. Levelnya enggak semuanya karena ruhiyah, karena ibadah. Mungkin ada level-level yang lain. Itu sekedar biar pengurus masjid mikir, ya apa sih inovasi peningkatan masjid ini biar dia menarik. Wah, kalau di Masjid Al-Amin itu kalau pulang dikasih amplop, isinya apa, ngisiin besok ke sini, nggak tahu tuh. Maksud amplop kosong apa diisi sama DKM tuh? Silahkan, atau ide yang lain, jamaah ada pengalaman mungkin di masjid lain yang bisa menarik. Kalau di Cikarang itu pernah juga pengurusnya itu karena dia gemes juga gimana caranya, karena di pertigaan begitu, itu kok gojek-gojek pada nongkrong aja ketika azan, nongkrong aja. Sampai muqomat nggak ada respon dengan masjid.
Ya kita nggak bisa marahin. Akhirnya ditanya, Pak, Bapak itu kalau dari azan Isya sampai terawih 1 jam lah misalnya itu, kira-kira tuh rata-rata dapat berapa duit tuh? Dapat berapa kali tarikan? Nah, saya dapat 2 Pak, dapat 3 Pak. Ya di pukul rata ya dah. Sekali narik berapa duit? Ya, mungkin 20.000, 25.000. Ya udah, Bapak besok malam ngojeknya op dulu, sholat terawih. Nanti habis terawih oleh bendahara DKM. Mana bendahara? Bendahara mana bendahara? Mana bendahara nih? Ah, ya Pak Edi. Ah, itu bendahara. Ya. Bendahara DKM. Cocok kalau beliau kan kontraktor juga. Kalau sekarang jadi ustad. Dihitung tuh di absen. Ya, Bapak. Tanda tangan. Terserah nanti jumlah. Atau mungkin ada yang lain-lain. Punya ide apa silahkan. Jadi bagaimana jamaah sekalian. Kalau Ramadan ini yang istimewa. Ya, bulan peningkatan buat kita. Peningkatan tadi dalam semua aspek kehidupan. Diri kita beribadah kepada Allah. Diri kita sebagai seorang imam di rumahnya membimbing istri dan anak-anaknya lebih meningkat. Dan diri kita sebagai orang yang bergaul di masyarakat. Ada peningkatan apa? Nah, itu harus kita lakukan. Ya, rasanya sayang ya kalau ini Ramadan tahun ini bukti syukur kita kepada Allah. Tahun-tahun lalu kan ada pandemi kayak nggak bisa kita taraweh ya. Apalagi mungkin maaf ya yang bukan ustadz suruh taraweh. Gimana kalau tarawih di rumah? Kadang-kadang kan kalau tarawih di masjid enak nggak? Paling enak tarawih di masjid, nggak usah mikir siapa yang nanggung. Imam di rumah berapa pahalanya? 1, di sini berapa? 27. Ketemu temen di luar ada ngomong bisnis, ketemu lagi misalnya begitu. Itu sebuah contoh. Jadi emang dalam fitrahnya makhluk itu, kalau kita lihat semut tuh, semut itu ketemu rombongan, wah ada rezeki apa nih dikit, bareng-bareng. Kalau kita lihat bebek tuh, bebek jalan rombongan. Benar nggak begitu? Fitrahnya makhluk hidup, juga manusia ingin itu berkumpul, berkomunitas, berjamaah. Maka seluruh amal-amal itu memang afdol itu berjamaah. Sholat sunat tarawih juga utamanya berjamaah. Kecuali darurat, kena macet, darurat ekstrim yang lain nggak bisa dihindari. Ya, saya ini macet berbagai macam hal, misalnya datang sampai rumah udah jam 9 nggak taraweh, jangan sampai bolong, tarawehlah di rumah misalnya. Jadi itu berkaitan dengan berbagai macam peningkatan kita di bulan suci Ramadan. Mari kita semangat bersama-sama. Kalau kita pikir ya di negara lain mungkin yang cuacanya ekstrim, 4 musim kan, ada musim salju, musim apa lagi tuh? Berbagai musim kan nggak nyaman tuh. Kalau kita kan musim cuma 2. Coba bayangkan itu. Ada negara lain misalnya yang antara siang sama malamnya lebih lama siangnya. Kita normal aja. Sebenarnya malu ya. Kalau kita ini terlalu nyaman sebenarnya dibanding. Atau saudara kita ini Palestina. Air susah, duit juga susah, nggak aman. Tentara Israel selalu. Rasanya kalau kita melihat saudara kita yang lain, ya rasanya itu kita malu sama Allah. Kalau tahun ini kita tidak serius, bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kemarin kata Ustadz di sini, ada ibu yang nanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau medsos itu tetap aktif apa enggak usah? Jawaban Ustadznya, ibu-ibu, kan pengajiannya dia tawakuf, berhenti dulu. Silakan mungkin medsosnya dikurangi porsinya. Jangan bangun tidur yang dicari-cari handphone. Ke kamar mandi bawa handphone. Habis sholat, assalamualaikum, buka. Ya Allah, kecuali emang dia penting banget kali ya. Rasanya sedih banget, ya Allah. Habis sholat, assalamualaikum, buru-buru istighfar, udah handphone lagi dicari. Ya mungkin ada yang penting, kita berhusnuzon. Mungkin ada yang penting banget barangkali ya. Oh iyalah kita tadarus, kita tadarus lagi, lanjutin tadarus ya mungkin begitu harusnya ya. Kita nggak boleh berhusnuzon sama handphone. Tapi Ustadz yang kemarin ceramah bilang dikurangilah. Kita lebih dekat kepada Al-Quran. Kita dekat kepada rumah Allah, masjid, rumah ibadah. Kita dekat kepada orang-orang yang soleh, meningkatkan ibadah-ibadah kita. Karena pasti jamaah sekalian, dalam perjalanan hidupnya banyak orang-orang yang diuji ya. Berbagai macam ujian. Ya ujian dalam berumah tangga, ujian dari sisi mungkin ekonomi, ujian dari sisi anak, salah gaul, ujian berbagai macam. Pasti setiap orang itu ada ujian-ujian. Maka inilah momen bagaimana kita
lebih meningkatkan survival kita, hidup kita ini menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Bayangkan kalau Rasulullah kan tahun kedua di Madinah, perintah puasa 1 bulan penuh. Diuji oleh Allah. Orang kafir Quraisy tahu, wah Muhammad puasa penuh sebulan. Ya udah kita manfaatin momen mereka berpuasa, kita perangi mereka. Kita baca kisah perang Badar itu kan, orang kafir 1000 lengkap senjatanya, enggak berpuasa, umat Islam Rasulullah dihitung-hitung cuma 317 alat seadanya. Lagi puasa, disitulah ujian keimanan. Kalau saat itu manusia nggak mungkin perang, nggak mungkin menang itu peperangan ya. Tapi karena Rasulullah ya ikhlas, totalitas, ya seluruhnya bertawakal kepada Allah. Ya Allah, kita ikhlas. Bisa jadi secara itu manusia perang ini nggak mungkin menang. Tapi ya Allah, memang hidup kita ini paling bahagia itu ketika syahid. Gerbangnya adalah surga. Tapi ya Allah, baru 2 tahun di Mekah. Islam belum sempurna. Kalau kita semuanya syahid, siapa yang melanjutkan perjuangan dakwah ini? Disitulah doa Rasulullah ketika melihat dalam menjelang peperangan itu, orang kafir begitu pedenya 1000 orang. Dia yakin mereka menang. Ini bagian dari nasihat buat saya, buat kita semua. Ya kita ini manusia ya, perjalanannya mungkin masih panjang, keinginannya masih banyak, masih tinggi. Kadang-kadang kita suka lupa sama Allah. Padahal kalau kita sadar kemampuan kita kan terbatas, banyak kekurangannya. Mari sama-sama momen bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan keyakinan kita, ketergantungan kita, ketawakalan kita itu lebih total kepada Allah. Sehingga rasa hidup itu lebih enteng, gak berat. Jangan sampai kita ini orang Islam, ya ada cuma stres, sedih, gak bahagia. Wah, sedih banget. Jadi orang Islam itu harus bahagia. Jadi orang Islam harus sukses. Di dunia jadi hamba yang bertakwa, nanti masuk surga. Jangan sampai ada orang, kenapa? Karena tadi ketika dia lemah, kurang dicas ruhiyahnya, sehingga ringkih. Nggak dekat dengan Allah. Jadi nggak siap menghadapi berbagai macam kehidupan. Itu yang nggak boleh terjadi kepada kita, generasi penerus kita. Maka poin di antara bulan suci Ramadan adalah meningkatkan berbagai macam amal ibadah kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir Ramadan, udah tarhibur Ramadan, Ihya'ur Ramadan, Syiarur Ramadan. Kita buktikan proses ibadah kita, proses penempatan kita selama sebulan, kita buktikan di akhir Ramadan. Ya, kira-kira nanti ini ngecasnya ini asli apa enggak nih? Kalau sebuah mobil mampir saya di bengkel ini kira-kira ini dari sisi kualitas mekaniknya, dari onderdilnya ori apa enggak nih? Nah, itu ketahuan di situ. Kalau ori, dia bertahan. Minimal apa? Sholat berjamaahnya ke masjid 5 waktu misalnya. Sama Al-Quran lebih dekat. Sama keluarganya ada peningkatan perhatiannya. Pasti kita yakin berhusnuzon sama Allah akan dibukakan berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu kemuliaan. Dengan kita bersungguh-sungguh menjadi hamba yang bertakwa. Demikian. Mohon maaf bila ada kehilapan. Karena tadi saya lihatin kotak amalnya udah sampai sana, udah. Nah, standar kultum di sini bagaimana sekalian? Kalau kotak kamu udah jalan, udah keliling-keliling, udah sampai ujung, nah udah itu udah cukup, udah selesai. Terakhir Pak Rahmat ya? Udah kotak amal udah berhenti? Udah. Nah, alhamdulillah. Di Pak Rahmat lagi, bos lagi kotak amal itu. Demikian, terima kasih. Kami berbahagia jamaah sekalian. Mohon maaf ini kalau pengurus DKM-nya kurang menyapa kepada jamaah-jamaah yang baru. Di sini SOP-nya sebetulnya tugas DKM menyapa semua jamaah-jamaah yang baru. Jangan sampai nanti Bapak yang datang ke sini malah terasing. Kok saya nggak disapa ya? Nggak ada yang kenal ya? Terus DKM cuek aja. Itu kalau nggak nyapa karena nggak kenal. Nah, silakan nanti Bapak targetnya ini saya mohon nih Ketua DKM paling nggak tetangga-tetangganya kenal, salaman siapa namanya. Begitu ya saya nggak kenal. Nah, begitu. Demikian sekali lagi mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Ami ini sebagai bukti kita nanti juga akan bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kehilapan. Aku luka astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik.